Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Nelly, Mary, Nela, Winnie, Tri, ada yang tahu Tri kemana? Oke. Asmi, Ocha, Dwi, Nabila, Agatha, Rista, Fitri, Feni, Meiko, Wafi. Oke, berarti ada satu orang ya yang tidak hadir hari ini. Bagi teman-teman yang hadir hari ini, tolong materi pada hari ini disampaikan kepada temannya yang tidak hadir pada hari ini ya, agar dia tidak ketinggalan materi pada hari ini. Nah, langsung kita mulai ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa saja struktur dari tumbuhan? Oke, betul sekali, ada daun, batang, bunga, dan akar. Oke, betul sekali. Nah, apa kalian tahu apa fungsi dari akar, batang, daun, dan bunga yang kalian sebutkan tadi? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Silahkan disimak ya materi kita pada hari ini. Jadi, struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Perlu kalian ketahui, akar merupakan organ yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah, berwarna kecoklatan atau kekuningan, dan memiliki ujung yang runcing. Nah, pada umumnya, akar memiliki dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ada yang tahu contoh tumbuhan apa yang termasuk ke dalam akar tunggang? Oke, betul sekali, ada rambutan. Ada yang tahu lagi? Betul sekali, ada tomat juga. Nah, jadi rambutan dan tomat ini termasuk ke dalam akar tunggang. Nah, untuk akar serabut, ada yang tahu contoh tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam akar serabut? Oke, betul, ada padi. Ada yang tahu lagi? Oke, anggrek. Nah, jadi padi dan anggrek ini termasuk ke dalam akar serabut ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari akar tersebut. Yang pertama yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan. Nah, yang terakhir, untuk pada tumbuhan tertentu, akar sebagai alat respirasi. Contohnya pada tumbuhan bakau. Selanjutnya yaitu batang. Nah, berbeda dengan akar yang pada umumnya tumbuh di bawah permukaan tanah, batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Fungsi dari batang yang pertama yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang keempat yaitu mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Selanjutnya yaitu daun. Nah, jadi daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan biasanya berwarna hijau. Adapun fungsi daun yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, adanya stomata pada daun berfungsi sebagai alat pernapasan sehingga daun berfungsi sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman.
Yang keempat, mengatur proses transpirasi, yaitu proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Yang kelima, proses gutasi, yaitu proses penguapan air atau berupa cairan dari jaringan daun yang berbentuk tetesan-tetesan. Nah, yang terakhir yaitu bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari Ibu pada hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nelly, coba kamu sebutkan ada 2 jenis akar. Akar apa saja itu? Ya, betul sekali, akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya, Nela, coba kamu sebutkan salah satu fungsi dari batang. Betul sekali, salah satunya yaitu menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi dapat disimpulkan materi kita pada hari ini yaitu struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga, yang dimana akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan fungsi dari batang yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan fungsi dari daun yaitu untuk membantu fotosintesis, dan fungsi dari bunga yaitu untuk membantu penyerbukan. Ibu ada tugas untuk kalian. Ini ada LKPD. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Silakan diambil. Ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Nah, coba kalian baca LKPD-nya. Di situ ada perintah. Lakukanlah observasi ke lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di situ juga ada tabel pengamatan. Yang pertama, isinya ada jenis akar. Yang kedua, jenis batang. Yang ketiga, jenis daun. Yang keempat, jenis bunga. Nah, nanti pada saat kalian melakukan pengamatan, kalian amati jenis akarnya, akar apa, akar tunggang atau akar serabut. Nah, untuk jenis daunnya juga daun apa, daun majemuk atau daun tunggal. Nah, jenis batangnya juga batang apa, batang basah atau batang berkayu. Nah, jenis bunganya juga bunga apa, bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Mengerti semuanya? Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Bagi teman yang tidak hadir, tolong dikasih tahu ya kalau kita ada tugas. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya.